Eh, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Adinda Saramaren Yuniawan dari kelas B dengan NIM C2C023043. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya yaitu tentang support vector regression. Oke, untuk pengertian dari SVR-nya itu sendiri, dia itu adalah metode regresi yang dia itu menggunakan prinsip support vector machine atau SVM, dan dia memiliki filosofi yang unik. Jadi SVR itu hanya peduli pada kesalahan yang besar. Jadi SVR itu dia mencoba menemukan garis prediksi itu paling akurat. Jadi tapi dengan syarat dia mempertahankan margin toleransi kesalahan yang kita sebut itu epsilon E tuh. Jadi bayangin garis prediksi itu dia itu adalah sebuah jalan dan epsilon tuh itu dia adalah batas bahu jalan. Jadi selama titik data berada di dalam batas jalan ini, SVR itu menganggapnya sebagai prediksi yang benar dan dia tidak menghukumnya dengan penalti. Selanjutnya, untuk tujuan dari SPR itu sendiri, yang pertama tuh dia memprediksi nilai kontinu. Lalu dia menemukan fungsi regresi optimal, yaitu menemukan persamaan fx sama dengan w dikali x tambah b dengan di mana w-nya itu adalah beban dikalikan dengan x ditambah dengan bias yang memiliki koefisien w dan b terbaik. Terbaik di sini itu artinya menghasilkan pipa epsilon yang paling efisien. Lalu tujuan selanjutnya itu SVR menyoroti data-data penting yang berada di luar batasan pipa epsilon. Jadi data-data inilah yang disebut super vektor dan mereka lah yang sebenarnya membentuk dan menentukan model kita. Oke, next. Ke Oke, untuk manfaat dari eh SVR itu sendiri, dia digunakan untuk memprediksi data dengan output berupa nilai kontinu seperti prediksi harga rumah, memprediksi suhu, permintaan barang, atau hasil produksi atau lainnya. Yaitu, selanjutnya SVR itu menghasilkan model yang stabil karena dia fokus hanya pada support vector atau data penting yang dekat dengan margin. Lalu SVR itu toleran terhadap kesalahan kecil karena adanya batas epsilon atau epsilon insensitive zone. Zona. Jadi dia nggak terlalu sensitif terhadap outlier ringan. Lalu untuk cara kerja dari algoritma ini itu yang pertama mendefinisikan masalah dan batas toleransi. Jadi input datanya itu berupa data latih X dan Y. Lalu menentukan epsilon E, dia menetapkan batas toleransi kesalahan yang diizinkan. Lalu menentukan parameter penalti. Itu menetapkan seberapa besar kita itu ingin menghukum titik data yang dia itu jauh di luar batas itu. Tuh. Yang kedua, pembentukan epsilon tube dan hyperplane. Jadi algoritma itu mulai bekerja dia untuk mencari garis prediksi fx yaitu berupa w dikali x tambah b. Lalu selanjutnya proses optimasi itu pencarian w dan b-nya. Jadi melalui teknik optimasi, algoritma itu mencari kombinasi W dan B yang dia itu memenuhi tujuan optimasi tersebut. Lalu yang keempat, identifikasi support vektor dan fungsi akhir. Jadi setelah optimasi selesai, algoritma akan mendapatkan hasil berupa titik-titik data yang memiliki penalti E itu lebih dari nol, epsilon lebih dari nol, yaitu dia berada di luar batas, di luar itu yang diidentifikasi. Jadi hanya titik-titik support vector ini yang dia digunakan untuk menentukan posisi akhir garis regresi. Lalu SVR memberikan bobot W dan B yang telah optimal. Lalu fungsi akhirnya atau prediksinya itu digunakan dengan memasukkan nilai X baru model yang akan menghasilkan prediksi Y yang optimal. Oke, selanjutnya kita langsung ke contoh untuk perhitungan sistematis dari contoh kasus yang saya ambil di Excel. Baik, ini di sini saya mengambil contoh kasus.
eh, saya menganalisis hubungan kelembapan rata-rata dan suhu maksimum di Semarang menggunakan SVR. Jadi datanya ini di sini saya mengambil dari data iklim harian dan dari stasiun klimatologi Jawa Tengah di sini. Jadi data yang saya ambil itu dari tanggal 1 sampai 7 November 2025 lalu. Datanya seperti ini dan di sini yang parameter yang saya butuhkan itu hanya di TX sama RH average atau TX itu sendiri temperatur maksimumnya dan rata-rata dari temperatur rata-rata dengan derajat Celcius. Untuk X dan Y ini untuk X dan Y-nya kita ambil dari sini tanggal 1 sampai 7. Lalu kedua rumus model SVR. Jadi di sini saya menggunakan Python untuk melatih model supervector regression dan supaya saya itu dapat koefisien optimal tanpa asumsi. Jadi saya menggunakan Python di sini untuk menemukan fungsi regresi atau hyperplane-nya ini. Berupa fx sama dengan W dikali x tambah b. Ini kodenya dan ini proses latihnya sudah selesai dan dia menemukan koefisien optimal model SPR yang dapat dari algoritma. Dan ini untuk W-nya itu didapatkan min 0,1667, lalu biasnya itu 46, dan fungsi regresi SVR-nya jadinya min 0,1667 dikali dengan rata-rata atau X-nya ditambah dengan 46. Dan epsilonnya di sini ditetapkan itu 1 derajat Celcius. Jadi semakin lembab X-nya naik, jadi suhu Y-nya itu cenderung turun. Ini nilai suhu maksimum yang diprediksi jika X-nya adalah 0. Jadi ini ditolerir kesalahannya itu 1. Kalau lebih dari 1, dia akan kena penalti SVR. Dan ini pertama kita prediksi dulu dengan cara apa? Tadi rumusnya W dikali dengan X-nya. W dikali dengan X-nya. eh Sini kita kunci, lalu ditambahkan dengan B. Maka hasilnya sekian. Itu juga untuk yang bawah-bawah, jadi tinggal ditarik ke bawah, karena tadi di sini sudah saya kunci. Tinggal tarik ke bawah. Lalu untuk galat mutlaknya, itu dia ABS. Itu prediksi dikurangi dengan ini, apa? Derajat Y-nya, nilai dari Y-nya. Jadi hasilnya seperti ini. 2,2697 ditarik ke bawah. Lalu untuk galat epsilonnya itu galat mutlak dikurangi dengan 1. Nah, ini. Jadi di sini kena jadi ini penaltinya itu sebesar 1,2693. Dan ini untuk status dari SVR-nya. Untuk hasilnya itu data 147 itu adalah support vector. Jadi ini tuh yang 1, 4, dan 7 itu titik-titik yang paling penting dalam model yang dibuat ini. Jadi titik-titik ini tuh berada di luar atau tepat di batas epsilon tube. Jadi mereka adalah titik yang dikenai penalti dan keberadaan mereka itu menentukan dan menopang posisi akhir dari regresi fx dan batas toleransi. Lalu untuk yang inside epsilon itu di titik 2, 3, 5, dan 6 dia dianggap sebagai well predict. Karena galatnya itu berada di dalam batas toleransinya. Jadi galatnya itu berada di kurang dari ini. Jadi titik-titik itu nggak mempengaruhi posisi garis regresi. Dan ini hasil grafiknya itu dihasilkan dari kode ini. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya mengenai support vector regression dan juga contoh kasusnya. Sebenarnya mohon maaf jika masih terdapat banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.